warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arundiyadi SPD, PTD SMP Negeri Jorong, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tanah Laut. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1/4 diseminasi budaya positif. Adapun kegiatan ini dibimbing sama Bapak Fasilitator, Bapak Ismanto MPD, Ibu Pengajar Praktek, Ibu Nurhayati SPD SD, dan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 10 Arundiyadi SPD. Diseminasi budaya positif dalam penyebaran pemahaman kepada rekan guru di PTD SMP Negeri 6 Jorong. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yang akan diinginkan: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan peserta didik. 2. Guru dan peserta didik dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. 3. Terciptanya suasana lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai budaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah menghadap kepala sekolah meminta izin untuk mendiseminasikan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang diperlukan: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta peserta didik agar tindakan yang dirancang dapat terlaksana. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif: dukungan dari orang tua peserta didik dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di PTD SMP Negeri 6 Jorong. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka dalam acara berbagi praktik baik yang akan disampaikan nanti oleh teman kita dari CGP dengan tema diseminasi budaya positif yang diawali dengan pertama pembukaan. Marilah bersama-sama
Untuk membuka acara ini, kita membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu sambutan dan pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 6 Jorong. Kepada Bapak Muslimin SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nade selaku Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP 6 Jorong, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha UPTD SMP 6 Jorong. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Mas Harun Riyadi terkait dengan salah satu penugasan calon guru penggerak CGP angkatan ke-10. Dan mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Mas Harun nanti bermanfaat untuk kita semua ini. Kemudian salam dan salam selalu terkira dari baginda kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha, nah, mungkin kegiatan kita pada hari ini tidak terlalu lama, nanti akan disampaikan lebih luas oleh Mas Harun Riyadi selaku narasumber untuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan kita yang tidak lama pada siang hari ini ada nanti nilai-nilai yang akan kita terapkan khususnya di sekolah kita. Nah, jadi ini melihat dari judulnya nanti berbagi praktik baik budaya positif. Nah, mungkin nanti ada sesi tanya jawab mungkin Mas Harun ya, ada mungkin apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Nah, jadi kita sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Harun selaku narasumber pada hari ini. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat buat kemajuan sekolah kita. Jadi sambil kita terus berusaha memajukan sekolah kita supaya sekolah kita ini bertambah maju dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Nah, itu aja sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh dan kita terapkan sama-sama di sekolah kita ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya marilah bersama-sama kita simak dan kita saksikan penyampaian materi berbagi praktek baik dengan tema diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Harun Riyadi SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Mari kita membuka pada acara kegiatan siang hari ini dengan kegiatan saya sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Talaut, yaitu temanya adalah diseminasi budaya positif. Kemarin dari fasilitator ataupun dari program CKP di modul 1-4 akan menyampaikan budaya positif dan diseminasikan. Jadi di sini adalah akan menyampaikan informasi dan nanti dari informasi ini dari Buhan dan Sebakaang untuk meneruskan atau melanjutkan dari hasil budaya positif ini, dan nanti akan kelanjutannya adalah untuk lingkungan belajar kita yaitu di sekolah kita. Kemarin waktu pertama mendengar kata diseminasi juga masih pertama mendengar kata-katanya, ternyata di situ kalimatnya artinya adalah menginformasikan kepada seluruh lingkungan dan menerapkan budaya positif itu diseminasi.
Jadi itu yang akan saya sampaikan untuk melanjutkan. Ya, sebelum kita memulai, di sini kita akan senyum selama 30 detik dengan cara Bapak Ibu itu melihat saling bersebelahan, pandang-pandangan, senyum. Nah, supaya kita nanti ada tindakan kayak ini. Ya, gue kalau benar bisa. Oh ya. Jadi pandangan selama 30 detik tanpa ada tertawa dulu gitu maksudnya. Jadi ya senyum dulu. Nah nanti kira-kira dari senyum itu bisa ditahan gak gitu. Ya, berhadapan mulai sekarang mungkin ya. Rera, senyum bukan tertawa. Iya, senyum. Ayo Bu. Ibu ada sama gue kan? Ada bunyi kan? Kalau bapak Ini saya sama yang lo ini. Iya betul. Iya Ya kita mulai 1, 2, 3. Ini ada senyumnya lah. Ini cukup Bapak Ibu. Jadi yang akan kita akan muncul di pikiran Bapak Ibu. Ya, dari posisi konstruksi dan segera restitusi. Nah, ini mungkin ini masih dianggap kata baru yang baru kita dengar, dan saya juga waktu di CKP baru mendengar ada namanya posisi restitusi dan segera restitusi. Ini nanti adalah gimana menerapkan disiplin positif yang kemarin saya sampaikan dengan murid waktu di pembelajaran. Nanti kesimpulannya adalah bila misalnya ada murid terlambat ataupun yang lain-lainnya, itu yang terakhir adalah kita menggunakan poin segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah kita masuk ke poin 1, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi mungkin kita sebelum masuk ke slide berikutnya, di sini Bapak Ibu juga mengetahui disiplin itu sebenarnya seperti apa sih? Disiplin itu seperti apa? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya cukup tentang itu. Ya, tapi dia nggak asing, lagunya sebenarnya liriknya nggak asing. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, Bapak Ibu bisa berdiri, mohon izin. Sedang harus kan lagi kan kita. Ya, kita nanya dulu. Pakai video atau kita langsung aja Bapak Ibu? Video. 3 motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti murid kita dalam kelas, kalau misalnya kita datang, dia itu pasti ingin menghindari yang namanya ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti itu. Misalkan tidak suruh mengerjakan PR, pasti dia takut. Tapi ternyata mungkin kalau murid kita tadi ke running room, dia nggak takut suruh mengerjakan PR, nggak mengerjakan PR. Suruh menulis ternyata nggak nulis juga, malah tidur di ruang kelas. Nah kita nanti bisa ke poin berikutnya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini motivasi perilaku manusia adalah dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak-anak pengen sukses, pengen belajar lebih giat, mungkin dia
pengen dapat imbalan dari orang tuanya mungkin, atau mungkin dari bapak ibu gurunya, penghargaan bisa. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sebagai dengan nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin bukan dari murid saja, kita sebagai guru juga ingin mendapatkan atau ingin menghargai diri dari diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, yang kita percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin dari yang motivasi tadi, kalau ada yang masih kurang, di sini ada slide belakang. Manusia tadi kita ambil yang terbaik adalah untuk murid tadi adalah nomor 3, yaitu motivasi internal. Kemudian kalau sudah muncul motivasi internal, kita akan membuat keyakinan sekolah atau kelas supaya dalam kegiatan pembelajaran nantinya adalah murid-murid bisa maksimal di dalam pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka dan kesepakatan mereka dalam belajar. Jadi guru di sini sebagai fasilitator dan mengeksekusi apa yang diinginkan murid dengan hal-hal yang baik. Misalkan murid ada yang berkata mungkin, Pak, saya ingin makan di dalam kelas. Ya kita tentukan nanti, misalkan positif apa enggak kegiatannya. Kalau tidak positif ya kita tidak diperlukan kesempatan kelas untuk makan di kelas gitu. Sesuai dengan keinginan kita bersama-sama. Misalkan satu murid ada yang ingin makan, yang lainnya tidak, kan berarti ambil suara yang terbanyak saja gitu kan. Pak, ulun takut untuk semua general Bapak Ibu guru. Sebenarnya di kelas tuh boleh makan nggak sih? Maksudnya menurut lu kadang-kadang ada beberapa anak yang memang nyaman untuk dia belajar sambil makan sesuatu atau kalau enggak? sambil makan nanti mungkin kita akan lanjut ke slide berikutnya, ada nanti kebutuhan manusia ya yang tadi. Kita kan tadi ada berapa hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu. Ya. Hukuman. Yes, 100 kumpulan aja. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 100 lagi. Iya, tambah terus. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Oh, udah ini kemarin. Aku tahu jawabannya. 300. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya. Itu apa? Bahasa Inggris hukuman apa? Itu manis. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. 500. 500. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Lanjut. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Hukuman. Konsekuensi. Kenapa dikatakan konsekuensi? Ya, karena sesuai dengan pelajarannya. Kalau dia belajar IPA itu suruh lari, itu hukuman. Oh, karena bersangkutan dengan kemampuannya ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya. Konsekuensi, karena tadi mencederai. Sudah. Seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini apakah betul pertanyaan ini? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini apa? Jawabannya maksudnya apa? Pertanyaan jawabannya bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, betul atau tidak pernyataan. Tidak kesalahan. Jadi bisa membuat pelanggaran-pelanggaran. Mungkin dia di sini bisa ingin bertahan hidup atau kasih sayang dan rasa diterima, ingin menjadi penguasaan di dalam kelas, ingin mempunyai kebebasan, ingin mempunyai kesenangan.
Jadi di sini penguasaan dia kasih sayang. kebutuhan dasar manusia itu pengen bertahan hidup. Jadi dia kan di sini manusia adalah ya bertahan hidupnya makan, Minum. minum. Kasih sayang dan rasa diterima. Murid-murid kita dalam kelas pasti mereka ingin rasa disayang dan diterima. Misalkan mungkin kita menyayangi cuma satu murid, yang lain pasti akan merasa iri. Nah, makanya di sini karena kebutuhan manusia kasih sayang itu pasti semua ada. Kemudian penguasaan. Sebenarnya murid kita juga di dalam kelas pengen berkuasa, dia pengen maju sebenarnya, cuma mungkin dia malu atau dia minder. Sebenarnya pengen jadi berkuasa, pengen jadi yang lain, pengen jadi nomor satu gitu. Kebebasan, dia pengen bebas, dia bebasnya di sini adalah bila dia dalam mengerjakan sesuatu tanpa paksaan. Karena manusia itu pengennya bebas. Kalau yang tidak bebas berarti dia tidak nyaman. Sama seperti hukuman tadi, dalam murid itu sebenarnya tidak menginginkan yang namanya hukuman ataupun ketidaknyamanan. Makanya dia misalkan di tempat waktu karena ada aturan, ya karena dia ingin mendapat hukuman ataupun ketidaknyamanan karena nggak bebas dia. Sebenarnya manusia di sini adalah pengennya bebas. Kesenangan di dalam diri manusia juga pengen punya kesenangan sebagai kita sendiri pengennya healing jalan-jalan gitu ya. Sama seperti murid di dalam kelas juga pengennya bebas, pengen punya semangat. Dia belajar selain supaya dia nggak jenuh, ya dia pengen senang-senang siapa senang-senang. Kalau dalam faktor kebutuhan dia adalah masuk ke kategori Memenuhi. Kalau Ya tadi Pertama tadi. kebutuhan hidup. Ya, kebutuhan hidup. Mungkin dari bekal dia di rumah kurang atau bekalnya cuma nasi sama tempe saja juga. Dan lihat kawan-kawannya ternyata penuh semua. Jadi mungkin dia berarti seperti jadi di sini kita nanti akan melihat kondisi murid bukan harus kita menegur dia yang salah. Mungkin dia karena di rumah dikasih nasi saja misalnya. Makanya jangan menyalahkan dari antara salah satu, tapi kita akan mencari yang positifnya seperti apa di sini. Karena manusia tadi butuh kebutuhan. Dia mungkin di sini Tommy karena merasa kurang tadi bisa minta ketemuan gitu. Nah, alasan Tommy adalah karena dia lapar. Nah tadi karena nasinya sedikit mungkin jadi di rumah, dia lapar. Jadi dari kita sebagai seorang pendidik jangan langsung menyalahkan ke Tommy. Kita beri penjelasan dulu Tommy kenapa harus berebut punya teman gitu. Karena dia merasakan tadi lapar dan tidak membawanya bekal. Di sini orangnya tidak membawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah bertahan hidup. Kemudian pertama, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, mungkin di sini kita berada di paling yang tepat yang mana? Saat ini. Saat ini boleh, mungkin kedepannya juga boleh. Kalau ke depannya berarti kita harus sebagai manajer. Kalau saat ini, kalau kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman. Teman sampai ke bawah. Ya, di sini ada keterangannya. Ya, 5 posisi kontrol manusia. Di sini pertama motivasi. Misal guru sedang berbuat, kalau penghukum itu namanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Misalkan di sini berarti di dalam kontrol posisi kontrolnya adalah identitas gagal. Kalau guru sebagai penghukum dikatakan kenapa harus identitas gagal, karena akan membuat psikologis murid itu terganggu. Misal guru sering menghardik, menunjuk. Jadi bukannya murid tambah semangat, mungkin dia akan tambah bebal gitu ya. Tambah bebal itu dia malah mungkin akan tambah nakal gitu karena sering dukung. Kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan melakukan ini gitu. Itu juga merasa pembuat, jadi merasa anak itu selalu salah terus. Jadi dia berangkat ke sekolah, habis itu murid disalahkan sama gurunya, dia pulang. Jadi dia berpikirnya saya besok sekolah disalahkan lagi gitu, disalahkan terus. Jadi dia merasa di paling bawah terus, salah terus gitu. Berbuat ini salah, itu salah. Jadi mau maju ya agak susah gitu karena sering disalahkan terus sama gurunya. Kemudian teman, di sini teman masuk identitas berhasil atau sukses karena kontrol dari luar juga termasuk pasti dalam kontrol dari luar. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain.
Tapi di sini posisi guru misalkan jadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kemudian di sini banyak sekali adalah Bapak dan Ibu, itu misalkan teman. Jadi kita sama murid sebagai salah, ada murid yang melanggar peraturan, ada murid yang mungkin dikatakan kurang baik dalam kelas. Kita harus menggunakan pertama tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Di sini kemarin sudah saya bikin kasus-kasus, ada kasus 1 dan kasus 2. Bisa lihat kemarin. Karet teman-teman. Ya, di kasus 1, kalau menstabilkan identitas, dikatakan identitas murid supaya stabil. Waktu murid dipanggil, biasanya kita langsung menghadik, menghukum. Maka mungkin di sini kalau kita melihat di sini adalah emosi murid pasti akan ikut memuncak. Kita menghukum murid, kenapa terlambat? Pasti murid bukannya diam, dia pasti akan menjawab pertanyaan dengan keras juga. Kalau kita posisinya menghukum tadi. Kemudian kalau kita pemantau, nantinya kalau sesuai dengan manajer, kita akan menanyakan kenapa supaya murid itu bisa menjawab dengan diri sendiri. Contohnya yang sudah saya bagikan ke Bapak Ibu, di situ ada skenario 1 dan 2. Misalkan di kasus 1 dalam menstabilkan identitas, jadi di sini murid akan distabilkan dulu pikiran emosionalnya supaya mereka stabil dan tidak meningkat emosinya. Jadi waktu misalkan murid ada yang melanggar peraturan, kalau yang ini kita lihat keyakinan. Jadi murid akan yakin di dalam diri sendiri, misalkan kesalahan mereka yang dibuat, dan mereka akan kedepannya akan seperti apa. Bukan kita yang mengatur, tapi murid yang akan berjalan sendiri untuk perbaikan kedepannya. Dan di sini dalam tahapan segitiga restitusi itu mungkin mengetahui dari kondisi lingkungan sekolah juga atau lingkungan masyarakat. Bila murid kita menggunakan segitiga restitusi apakah tepat nanti atau tidak, ya kita bisa jalankan dulu. Karena kalau murid-murid di sini anggap tadi misalkan ada murid yang bandel, ternyata menggunakan segitiga restitusi, dia karena bisa menjawab dari keyakinan mereka, dia katanya siap, ternyata nggak dijalankan. Berarti kan dia melanggar peraturan sendiri. Tapi ya itulah sebagai guru, sebagai manajer, tergantung dari nanti murid seperti apa menjalankannya. Yang penting murid sudah menyadari dari diri sendirinya. Dan mudah-mudahan dari kesadaran itu murid akan sadar sesuai dari hatinya, bukan sadar dari omongan saja. Ya, menstabilkan identitas tadi sudah dijelaskan. Kemudian menstabilkan, di sini contohnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, di sini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi dari anak-anak itu yang di awal pertemuan pembelajaran atau di awal semester kami sudah membuat kesepakatan kelas dengan kesepakatan sekolah. Jadi bila anak melanggar peraturan, kita akan berbicara sesuai dengan segitiga restitusi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi anak-anak akan menyadari bahwa mereka pernah membuat kesepakatan yang dilanggar oleh mereka sendiri. Jadi mereka akan melakukan tindakan yang selanjutnya apa yang mereka kerjakan adalah sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang disampaikan materi hari ini, yaitu dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum paham, nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Karena sekarang coba yang slide tadi Pak tadi menstabilkan identitas sama validasi tindakan yang salah. Nah, ini belum selesai dari itu.
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Intinya bila ada murid yang kena hukuman, bukan kita mengatakan bahwa kamu harus dihukum, kamu melanggar peraturan, tapi kita menggunakan kalimat positif supaya anak dari identitas dia gagal menjadi ke arah dia akan menjadi sukses. Jadi kita berkata-katanya sesuai dengan yang sudah saya bagi di kasus 1 dan kasus 2. Jadi supaya anak yang tadinya gagal, dia akan merasa sukses ke depannya. Nah, terus yang pengalaman kita itu. Nah, jadi sebenarnya hal tersebut sudah kita lakukan, tetapi kita tidak punya dokumentasinya. Makanya dokumentasinya tadi salah satunya adalah yang berupa jurnal. Jadi di jurnal itu kan nanti akan terlihat, oh pada waktu ini anaknya ini, kelas ini, yang dilakukan ini, terus dari kita sendiri sudah menggali informasi tersebut. Nah, sehingga nanti itu sebagai dokumentasi kita. Lebih bagus lagi kalau disertai foto atau video, silakan kan, ya itu lebih mantap lagi ya. Nah, sehingga nanti mungkin nanti kawan-kawan akan menemui sudah dilakukan segitiga restitusi, tetapi nanti mungkin bisa jadi anak itu melakukan hal yang lain lagi. Nah, jadi mungkin nanti Mas Arun bisa mendengarkan, karena ya kalau si anak itu melakukan hal yang lain atau melakukan katakanlah hal yang ini lagi. Katakan kita ambil contoh misalnya dia mengantuk di dalam kelas. Sudah kita pakai yang ini, ternyata pertemuan berikut dia mengantuk lagi. Nah, ini mungkin nanti Mas Arun bisa memperjelas berapa kali kita melakukan segitiga restitusi ini, sehingga nanti kalau sudah katakanlah sudah sampai 3 kali, nah ini kan yang berikutnya nanti mungkin baru arahnya ke guru BK seperti itu. Nah, jadi sehingga Senang lagi bila kita menggunakan segitiga restitusi, misalkan tadi anak tidur, kemudian besok tidur lagi. Kalau sesuai dengan materi ini adalah kalau Bapak Ibu menggunakan restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi di sini pilihan yang tepat untuk mengatakan atau mengetahui si murid tidak ada yang bersalah. Karena bila kita menghukum sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti kan dalam diri anak. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, bila restitusi adalah merupakan pilihan. Dan bila di sini korban, misalkan ada anak mematahkan pulpen, kalau kita menghukum hanya menghukum korban mendapatkan keadilan, misalkan adil karena pelakunya dihukum, tapi mungkin nggak diganti pulpennya. Tapi kalau menggunakan konsekuensi bisa diabaikan juga. Tapi kalau menggunakan restitusi, korban itu akan mendapatkan ganti karena dia sadar pulpen udah hancur, berarti dia akan merasa harus mengganti gitu dengan restitusinya, karena dia sadar dalam diri dia harus mengganti berarti pulpen tersebut. Jadi itulah restitusi yang baik. Jadi sini restitusi tadi adalah pilihan, bila sampai 3 kali mungkin bisa juga nanti masuk ke BK karena mungkin anaknya bandel atau anaknya perilakunya di sini yang susah diatur. Poin-poin intinya di sini ada 6. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui dari sisi positif, kemudian motivasi berkolaborasi, keyakinan sekolah, kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan ketiga restitusi. Kemarin waktu kegiatan karya itu tentang keyakinan sekolah atau kelas, mungkin nanti bisa kita tidak lanjuti ke depan di semester depan ini, apakah menggunakan keyakinan sekolah atau kelas, supaya nanti waktu penerapan 3 restitusi menanyakan ke anak-anak itu sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas tersebut. Misalnya mereka melakukan, berarti mereka akan menyadari bahwa keyakinan yang mereka buat melanggar diri sendiri. Nah, bentar, kesepakatan kelas ini masalah biasanya kalau kita mau membuat nih, apakah kita melibatkan dengan siswa terlebih dahulu? Dengan siswa Pak. Kemarin dicontohkan, jadi semua dalam kelas itu ada guru, kemudian ada siswa bisa membentuk kelompok dan mereka membuat kalimat-kalimat tadi. Jadi kalimat-kalimat keyakinan mereka. Antar kelas itu sama, tapi ada mungkin 1-2 poin yang berbeda tergantung kebijakan masing-masing wali kelas. Dan nanti guru yang masuk ke dalam kelas tersebut harus mengikuti rules yang ada di kelas tersebut. Jadi tidak bisa disamakan, oh kenapa di kelas ini seperti di kelas itu. Oh nggak bisa, itu kan sudah kesepakatan antara wali kelas dan siswa. Iya. Berarti ada perbedaan boleh makan tidak makan. Sebentar, jadi kalau seperti itu teknisnya, artinya kan guru yang mengajar di kelas tersebut tidak dilibatkan. Iya. Nah, jadi kan antara wali kelas dengan siswanya, berarti guru yang ngajar harus mengikuti
kesepakatan kelas. Nah, apakah misalnya kan kalau bertentangan dengan guru yang bersangkutan, ya tadi apakah kita ingin menyampaikan saja, tapi dalam diseminasi ini adalah paling tidak harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Ya. Jadi terima kasih dari saya menyampaikan. Jadi di dalam bergerak sesuai dengan kalimatnya adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Sebenarnya di sini ada refleksi ya, waktunya udah. Jadi refleksinya adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi nggak usah dijawab, cuma di dalam pikiran aja. Ini merupakan tentang disiplin positif tadi, kemudian budaya positif. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti bulan ini, khususnya mengenai makna budaya positif. Ini terakhir adalah peran amal seperti apakah yang saya telah laksanakan selama mengikuti kegiatan. Atau mungkin yang khususnya di sini adalah peran saya sebagai guru dalam melaksanakan budaya positif. Tadi kan ada motivasi kontroversial ada 5 sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, ada teman, kemudian ada pemantau, dan ada terakhir manajer. Kita sebagai di tahap mana kita? Kalau tadi di tahap hukum dan membuat merasa bersalah itu menganggap adalah identitas gagal. Tapi kalau sebagai teman, kemudian pemantau itu masih termasuk ke identitas gagal juga, cuma sudah mendekati ke arah yang sukses. Dan kalau sebagai manajer berarti akan menguatkan siswa atau murid menjadi identitas yang sukses. Ya, mohon dimaafkan karena sebenarnya banyak salah dan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah disampaikan oleh Pak Harun Riyadi tentang berbagi praktik baik dengan tema diseminasi budaya positif. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat baiknya dari berbagi praktek baik tersebut. Amin. Nah, demikian saya selaku pembawa acara mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.